Pagi hari di kediaman keluarga Clark. Devan dan Sander terlihat lesu ketika duduk di meja makan. Hei, wajah kalian ini kusut sekali seperti tidak dikasih jatah, tegur Oma Irene sambil terkekeh pelan. Ceka. Kedua pria itu berdecak bersamaan. Dan lagi kau Raya, kenapa kau berjauhan dengan suamimu? Tanya Oma Irene. Ketika melihat Raya duduk berjauhan dengan Devan, biasanya pasangan itu seperti perangko yang sulit untuk dipisahkan. Om Devan bau Oma, ucap Raya dengan jujur, membuat semua orang yang ada di sana menoleh ke Devan. Apa? Kalian jangan menatapku seperti itu. Cium saja badanku. Kesal Devan ketika ia ditatap seperti itu. Kemudian Sander berdiri dari duduknya, menghampiri Devan lalu mengendus badan menantunya itu. Wangi, ucap Sander, lalu kembali lagi ke tempat duduknya. Sudah aku bilang, jika aku ini wangi. Gerutu Devan. Jangan marah-marah terus, sayang. Aku juga tidak tahu semenjak tahu jika aku mengandung Dede Gondrong, indera penciumanku menjadi sangat sensitif. Ucap Raya kepada suaminya. Dan anehnya kau mual ketika berdekatan dengan suamimu yang tampan ini. Devan terlihat sangat kesal dan menekuk wajahnya. Mendengar penuturan Devan yang sangat menyedihkan, Sander dan Oma pun tertawa terbahak. Hahaha, mampus kau. Sekarang kau merasakan bagaimana menghadapi wanita hamil. Sander tertawa dan meledek menantunya. Is, Dedi. JJ yang sejak tadi diam pun menegur suaminya. Jadi kau tidak bisa mengasah golokmu itu? Ucap Oma Irene terdengar mengolok. Ceka. Devan hanya berdecak dengan kesal. Sedangkan Sander sepertinya menjadi orang yang paling bahagia hari ini karena melihat menantunya menderita, karena sejak tadi tak berhenti untuk menertawakan menantunya tersebut. Siapa bilang tidak bisa mengasah golok? Tadi malam aja tanganku sampai pegal karena mulut Raya berhenti berbicara ketika melihat tatapan tajam dari suaminya dan seketika itu ia baru tersadar jika dirinya keceplosan. Ya Tuhan, kenapa bibirku ini tidak punya rem sih? Batin Raya. Sayang. Geram Devan dan menatap tajam istrinya. Hahaha. Sander dan Oma semakin tertawa terbahak ketika mendengar kejujuran Raya. Dedi tadi malam juga sama kan? Main sama Miss Lux. Ucap JJ. Ngek. Sander menghentikan tawanya ketika mendengar ucapan istrinya dan wajahnya berubah menjadi merona malu. Hani. Kesal Sander, tapi JJ hanya cuek dan melanjutkan makannya. Hahaha. Kali ini Devan, Oma dan Raya yang tertawa terbahak. Ternyata kita sama, haha. Devan tertawa terbahak sambil memukul meja berulang kali. Nasib kalian ini sangat mengenaskan. Daripada pedang dan golok kalian berubah menjadi keriput seperti terong rebus, mending kalian bermain sama Miss Lux atau Miss Shinzui. Hahaha. Ucapan Oma Irene tak berfilter, membuat kedua pria itu melotot sempurna. Nah bagus tuh ide Oma. Ucap Raya, dan mendapat pelototan dari Devan. Setuju juga Mom. Ucap JJ. Hani. Apa dat? Kan aku masih masa nifas jadi Dedi harus berpuasa sampai 3 bulan. Ucap JJ enteng. 3 bulan? Bukankah masa nifas itu 40 hari?
Ucap Devan dengan keheranan. What? Pekik Sander. Sedangkan JJ dan Oma sudah melarikan diri dari ruang makan. Ternyata kalian membok. Sander tidak melanjutkan ucapannya karena sang istri dan ibunya sudah tidak ada di meja makan. Jenita. Mommy. Teriak Sander. Berani-beraninya mereka menipuku. Lihat saja pembalasanku nanti. Batin Sander kesal bukan main. Tidak ada gunanya berteriak, Dad. Ucap Devan kepada ayah mertuanya. Aku kesal sekali, karena mereka bersekongkol. Jawab Sander. Bukan mereka yang salah, tapi Dedi yang terlalu bodoh karena mudah dibohongi. Ucap Raya dengan begitu saja. Apa kau bilang? Sander menatap tajam putrinya. Nah, benar itu. Harusnya Dedi mencari tahu seputar kehamilan di internet dan juga tentang masa nifas. Bukankah Dedi ini pemimpin perusahaan yang cerdas, tapi kenapa jadi bodoh jika berhubungan dengan Mami JJ? Ucap Devan, terdengar mengejek ayah mertuanya. Ya, karena cinta bisa membuat orang bodoh. Ceplos Raya. Itu baru benar, seperti kalianlah buktinya. Sander membalikkan perkataan Devan dan Raya. Enak saja. Balas Devan dan Raya bersamaan sambil menatap Sander dengan tatapan permusuhan. Tapi Sander tidak memperdulikannya, ia memilih segera berangkat ke kantor tanpa berpamitan kepada ibu dan istrinya. Karena hatinya benar-benar masih sangat kesal. Di sisi lain JJ dan Oma Irene sedang berada di kamar 4J. Ya Tuhan, habislah kita, J. Ucap Oma Irene sambil memangku Sean. Ini salah kita karena mengerjai Dedi waktu itu. Ucap JJ sambil menimang Nathan. Hah, persiapkan dirimu setelah nifas nanti. Aku yakin Sander akan membuatmu kesulitan berjalan. Ucap Oma Irene. Mom, jangan menakutiku. Rengek JJ. Siapa yang menakutimu? Kau istrinya harus paham dengan kelakuan suamimu itu yang mempunyai kemesuman tingkat tinggi dan juga maniak S***. Ucap Oma Irene tak berfilter. Mom, pelankan suaranya. Tegur JJ kepada ibu mertuanya, karena mereka di kamar 4J tidak sendiri, ada 4 babysitter yang ada di sana dan pastinya mendengarkan ucapan absurd Oma Irene. Apa kalian sudah menikah? Tanya Oma Irene kepada 4 babysitter yang masih terlihat sangat muda dan cantik. Belum Oma. Jawab keempatnya bersamaan. Apa kalian mendengarkan apa yang kami bicarakan? Tanya Oma Irene lagi. Dan keempat babysitter itu tidak ada yang berani menjawab, mereka hanya saling senggol dan melirik satu sama lain. Oma bertanya kepada kalian. Tidak perlu takut karena Oma sudah jinak kok, jadi tidak akan menggigit. Ucap JJ ketularan keabsurdan Oma Irene. Iya. Kau pikir aku ini si Molly? Kesal Oma Irene kepada menantunya itu, membuat JJ tersenyum geli. Molly adalah guguk tetangga yang selalu mengejar orang yang tak dikenal ketika melintas di depan rumah majikannya. Hehehe, aku tidak bilang seperti itu, tapi Mom sendiri yang bilang. Jawab JJ. Dasar menantu Luknat kurang garam dan micin. Ucap Oma Irene, membuat keempat babysitter tersebut menahan tawa. Kembali ke pertanyaan awal, apa kalian sudah menikah? Tanya Oma Irene lagi. Belum Oma. Jawab mereka bersamaan lagi. Bagus.
Jawab Oma Airin. Lah, apanya yang bagus, Mom? Tanya JJ bingung. Ya baguslah, jadi pembahasan kita kali ini bisa menjadi edukasi untuk mereka. Jawab Oma Airin, membuat JJ tepuk jidat. Mom, kau menodai otak suci mereka. Ucap JJ sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Cih. Nanti jika mereka menikah juga pikirannya akan menjadi kotor, seperti dirimu mesum terus bawaannya. Mom, kesal JJ. Berdebat dengan ibu mertuanya tidak akan ada habisnya, yang ada dirinya malah ikut-ikutan menjadi tambah gesrek. Sander dan Devan sudah sampai di perusahaan Holytron Group. Ya, hari ini adalah hari pertama Sander berangkat ke kantor setelah kelahiran 4J 9 hari yang lalu. Banyak karyawan yang mengucapkan selamat kepada Sander atas kelahiran 4 putranya dan mereka juga berterima kasih dengan bonus yang telah diberikan oleh Sander. Hari ini ada apa jadwalku, Dev? Tanya Sander sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Hari ini Anda ada jadwal meeting dengan perusahaan Panasonic jam 11 nanti dan selanjutnya Anda free, bos. Ucap Devan, sambil membuka sedule bosnya yang ada di tabletnya. Free. Sander mendudukkan dirinya di tempat duduk kekuasaannya. Iya, bukan berarti Anda bebas, banyak dokumen yang harus Anda tanda tangani. Ucap Devan. CK. Untuk apa kau bilang free kalau begitu? Kesal Sander, sedangkan Devan hanya tersenyum sambil membungkukkan badannya dengan hormat sebelum pamit undur diri. Devan! Teriak Sander ketika melihat asisten merangkap sekretarisnya itu pergi begitu saja. Untung menantu. Gerutu Sander, sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kekuasaannya tersebut. Tak berselang lama Devan masuk lagi ke dalam ruangannya sambil membawa setumpuk dokumen yang harus ia tanda tangani. Dev, kenapa sebanyak ini? Keluh Sander. Bukankah ini adalah makanan Anda setiap hari? Jawab Devan sambil terkekeh. CK. Sander hanya berdecak dengan kesal, entah rasanya ia tak bersemangat. Ingin rasanya ia cepat pulang berkumpul dengan anak-anaknya dan memberi hukuman untuk istrinya tentunya. Semangat bos, masih 31 hari lagi. Devan menyemangati. 31 hari. Maksudnya? Tanya Sander tidak mengerti. Masa nifas? Lanjut Devan, membuat Sander tersenyum senang. Dan semangat juga untukmu, masih 3 bulan lagi melewati trimester pertama. Goda Sander, membuat Devan menekuk wajahnya. Cih. Tahu begitu aku akan membiarkanmu menderita sampai 3 bulan lamanya. Kesal Devan, lalu beranjak dari ruangan bosnya tersebut. Sander hanya tergelak ketika mendengar gerutuan Devan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Raya yang tengah berada di kantin kampus pun dibuat pusing dengan pertanyaan teman-temannya. Apa kau benar tidak mengetahuinya? Tanya teman Raya. Tidak. Jawab Raya sambil menggelengkan kepalanya dengan wajah bingungnya. Padahal hal ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu setelah kejadian di gudang waktu itu. Jelas temannya yang bernama Mia. Mungkin mereka menjual kampus ini ke dediku. Jawab Raya, sambil menyesap jeruk lemonnya. Ih, lo yang makan tuh jeruk, tapi kita yang ngiler. Ucap salah satu temannya lagi yang bernama Luna sambil menelan ludahnya kasar. Ya nih, dasar bumil. Membuat mereka bertiga tertawa dan melanjutkan obrolannya lagi.
Tapi, yang aku dengar saat ini mereka pindah keluar kota meninggalkan harta bendanya yang ada di sini. Ucap Mia. Ra, lo curiga enggak sih sama bokap lo? Tanya Luna. Nah, bener tuh kata Luna. Bisa jadikan dedimu ngancam mereka secara kan dedimu sang penguasa. Ucap Mia membenarkan perkataan Luna. Entah. Jawab Raya, sambil menaikkan kedua bahunya. Tapi di dalam pikiran Raya masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Coba lo tanya sama Dedi lo. Ucap Luna. Mana berani gue, yang ada nih leher langsung digantung di pohon cabe. Ucap Raya, sambil memegangi lehernya. Membuat kedua temannya itu terkekeh. Bisa ae lo, ucap Luna. Bisa dong, Raya Farasya Clark si prinsesnya keluarga Clark, ucap Raya, dengan bangga. Yalah, princes karena adek lo laki semua mana botak semua lagi. Ucap Luna, membuat mereka tertawa bersama. Setelah pulang dari kampus Raya menuju Holytron Group, ia ingin menanyakan kebenaran yang ia dengar kepada suaminya. Sampai di Holytron Group, Raya menuju ruangan Devan. Jegrek. Raya membuka pintu ruangan Devan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sayang. Devan yang tengah sibuk dengan pekerjaannya pun langsung beranjak dari duduknya dan ingin memeluk istrinya. Tapi Devan sepertinya lupa jika istrinya itu mual jika ada di dekatnya. Stop. Raya mengangkat tangannya agar Devan memberhentikan langkahnya. Why? Tanya Devan. Aku mual jika kau terlalu dekat. Cicit Raya, lalu mendudukkan dirinya sofa yang ada di sana. Sial. Umpat Devan, ia lupa jika istrinya mual jika berada di dekatnya. Kau menyiksaku sayang. Keluh Devan, ia sangat merindukan pelukan, belayan dan ciuman istrinya itu. Kau pikir hanya dirimu yang tersiksa, aku pun sama sayang. Ucap Raya dengan nada lemas. Benarkah? Tanya Devan tidak percaya. Raya menganggukkan kepalanya, membuat Devan tersenyum karena tidak hanya dirinya yang tersiksa. Lalu ada gerangan apa kau kesini? Tanya Devan, lalu ikut mendudukkan diri di atas sofa dan menjaga jarak tentunya. Raya ragu untuk menanyakannya kepada suaminya itu. Kau ingin sesuatu atau Dede Gondrong ingin dijenguk papi? Tanya Devan, penuh harap. Tidak semua, aku hanya ingin menanyakan kabar yang beredar di kampus. Tanya Raya dengan hati-hati dan gugup. Sudah kuduga. Batin Devan. Karena Devan selalu memantau perkembangan di kampus elit tersebut. Tanyakan apa yang ingin kau tahu. Ucap Devan, lalu mengambil rokoknya tapi Raya langsung merebutnya. Aku tidak melarangmu merokok, tapi jangan saat di dekatku. Ucap Raya, lalu menyimpan rokok Devan di dalam tasnya. Iya, aku hampir saja mencelakakan kalian. Ucap Devan, merasa bersalah dan diangguki Raya. Jadi apa yang kau lakukan kepada Riko dan ayahnya? Tanya Raya, sambil menatap Devan penuh intens. Aku memberikan mereka pelajaran kecil. Dengan mengambil aset kekayaan mereka? Tanya Raya dengan kesal. Come on, sayang. Kau pasti sudah tahu bagaimana kejamnya dunia bisnis. Itu namanya kalian serakah. Mengambil hak orang lain. Kesal Raya. Aku tidak mengambil hak orang lain, mereka sendiri yang memberikannya. Ucap Devan, beranjak dari duduknya lalu mengambil sebuah map berwarna kuning dari dalam rak lemari dan menyerahkannya kepada Raya. Walau dengan cara paksaan.
lanjut Devan dalam hati. Raya membuka map kuning itu dan membacanya dengan teliti dan di bagian paling akhir ada tanda tangan ayah Riko di atas materai. Bagaimana? Tanya Devan setelah Raya selesai membaca map tersebut. Aku masih tidak percaya, pasti kau memaksanya kan? Tanya Raya dengan tatapan mengintimidasi. Sedikit, masih beruntung aku tidak memberikannya ke buaya peliharaanku. Ucap Devan sambil terkekeh. What? Kau gila? Seru Raya. Pelak. Raya memukuli tubuh suaminya dengan map yang dipegangnya. Sayang. Seru Devan agar istrinya menghentikan aksinya. Raya menghentikan aksinya dan membuang nafasnya kasar. Kau tahu kan aku mempunyai buaya putih dan buaya sungai. Nah, waktu itu aku menyeburkan mereka di kandang buaya putihku. Jelas Devan. Raya mengelus dadanya dan mengambil nafasnya berulang kali. Beruntung buaya putihku itu vegetarian, jika tidak mereka pasti, view. Ucap Devan, tangannya bergerak seperti memotong leher. Kau membuatku jantungan. Kesal Raya, dan membuat Devan terkekeh. Lalu di mana mereka? Tanya Raya. Mereka di luar kota dan memboyong keluarganya. Mereka menyadari kesalahannya jadi mereka tidak ingin berurusan dengan keluarga Clark. Jelas Devan. Itu karena kau mengancam mereka, bukan? Tuduh Raya. Dan sayangnya itu benar, jawab Devan tanpa mengelak. Kau tenang saja, mereka di luar kota masih mempunyai beberapa perusahaan di sana, jadi mereka tidak akan kelaparan. Jelas Devan. Lagi-lagi Raya membuang nafasnya dengan kasar dan membuat Devan tergelak. Kau membuatku takut, sayang. Keluh Raya sambil mengusap wajahnya kasar. Kau terlalu berlebihan, atau jangan-jangan kau? Please jangan salah paham. Iya aku akui jika dulu aku pernah menyukainya tapi itu dulu. Potong Raya dengan cepat. Sring. Devan semakin menatap tajam istrinya, dan tatapannya itu setajam silet yang siap untuk menyayat lawannya. Bukannya takut, Raya malah semakin terpesona dengan ketampanan suaminya, yang terlihat sangat keren ketika rambut gondrongnya acak-acakan dan tatapan tajamnya itu membuat Raya semakin tergila-gila. Tampannya. Ucap Raya sambil menggoyang-goyangkan dadanya sambil menatap suaminya dengan penuh damba. Ceka. Devan berdecak kesal. Ketika ditatap seperti itu oleh istrinya, kemudian ia menyugar rambutnya ke belakang dan membuat Raya semakin terpesona. Sayang. Rengek manja Raya. Devan hanya berdehem, lantaran dirinya masih kesal dengan istrinya. Kau tampan sekali. Puji Raya, masih menatap penuh damba. Aku tahu. Jawab Devan cuek. Papi, bolehkah aku memelukmu? Tanya Raya. Tidak. Nanti kau mual. Jawab Devan, menatap malas istrinya. Ia tahu jika istri liciknya itu tengah merayunya. Tapi, Dede Gondrong pengen dipeluk dan dijenguk sama papinya. Rengek Raya, sambil mengedipkan kelopak matanya berulang kali. Apa matamu kelilipan? Devan tidak memperdulikan rengekan istrinya. Ia pikir istrinya hanya akan mengerjainya. Ya sudah kalau tidak mau. Raya cemberut kesal, lalu beranjak dari duduknya dan ingin keluar dari ruangan suaminya itu. Grab. Dengan cepat Devan menarik tangan Raya dan membuat istrinya itu jatuh ke dalam pangkuannya. Kau yang meminta, jadi jangan salahkan aku jika kau mual.
Ucap Devan, sok jual mahal. Siapa yang meminta? Sekarang aku sudah tidak ingin. Kesal Raya, memberontak di pelukan Devan. Yakin? Bisik Devan dengan sensual. Raya memalingkan wajahnya sambil menggigit bibir bawahnya. Ia merasakan sarung sempitnya sudah kembang kempis ingin segera ditodong oleh golok sakti yang super jumbo milik suaminya itu. Kap. Devan mencium leher jenjang istrinya dengan sensual. Raya memejamkan matanya ketika diperlakukan seperti itu. Hei, kenapa kau seperti anak perawan? Tanya Devan, membuat Raya membuka matanya dan menatap tajam suaminya. Devan hanya terkekeh pelan, karena tidak biasanya istrinya itu bersikap malu-malu embek. Ceka. Tidak jadi. Aku mual sekali, huek. Entah kenapa rasa mualnya datang lagi. Padahal ketika Devan menciumi lehernya tadi ia biasa saja dan tidak mual. Sayang. Devan terlihat panik ketika Raya merasa mual. Aku tidak apa-apa, hanya mual saja. Ucap Raya, seolah tahu kecemasan suaminya. Syukurlah. Ucap Devan, lalu mengecup kening Raya dengan penuh kasih sayang. Kau ingin lanjut atau tidak? Tanya Devan, dengan penuh harap. Ingin tapi. Hap. Devan segera menggendong Raya menuju kamar pribadinya yang ada di dalam ruangannya tersebut. Sayang. Pekik Raya, lalu dengan refleks mengalungkan kedua lengannya di leher kokoh Devan. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi sayang. Apa kau tidak merasakan jika golokku sudah siap untuk diasah? Ucap Devan dengan suara seraknya, lalu meletakkan Raya perlahan di atas tempat tidur. Ya, besar dan panjang. Jawab Raya dengan keceplosan. Kau menyukainya? Dan dengan bodohnya Raya mengangguk mantap. Maka dari itu kau harus mengasah golokku. Ucap Devan, lalu mengambil sesuatu di kantong celananya. Devan membuka bungkusan kecil tersebut lalu memasukkan ke mulutnya. Permen Kiss. Beo Raya, ketika melihat suaminya memasukkan permen tersebut ke dalam mulut. Untuk apa, sayang? Tanya Raya, dengan penuh keheranan. Agar kau tidak mual, kata Mbah Google. Jawab Devan. Krau. Devan mengunyah permen itu sambil melucuti semua pakaiannya. Benarkah? Raya tidak percaya jika suaminya sangat pandai, tidak seperti dedinya. Jawab Devan, sambil merangkak dan menghimpit tubuh istrinya yang sudah terlentang di atas arena pertempuran. Kap. Devan mengecup bibir Raya dengan lembut. Bagaimana? Tanya Devan. Wangi stroberi dan aku suka. Ya, walaupun bau badanmu masih terasa tapi setidaknya ini lebih baik. Ucap Raya, kemudian meraup bibir Devan dengan ganas. Keduanya saling melepas rindu dengan meneguk kenikmatan dan melakukan penyatuan. Desaahan dan lenguhan terdengar menggema di dalam kamar tersebut. Mereka sudah tidak memperdulikan jika suara laknat mereka didengar oleh orang lain. Sial. Mereka itu tidak tahu tempat. Umpat Sander ketika memasuki ruangan Devan. Aku pikir dia akan menderita sama sepertiku, tapi nyatanya akulah yang menderita sendirian. Kesal Sander, lalu keluar dari ruangan Devan dan menuju ruangannya kembali. Sepertinya Dedi harus berguru dengan Devan.
Dasar anak dan menantu laknat. Apa mereka sengaja ingin pamer kepadaku? Atau mereka sengaja ingin memanasiku? Ah, sial. Sander sudah seperti kebakaran jenggot karena ulah anak dan menantunya. Arg. Kenapa aku menjadi kesal sekali? Pokoknya Mimin paling seneng kalau lihat Dedi sengsara.